قيلا انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع. Nah, dia sudah mengajak, sudah menyampaikan, hendaknya bersesuaian perbuatannya dengan ajakannya. Nah, ya, ini beberapa ayat yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Adapun hadisnya, di sini disebutkan satu hadis sama sekalian dalam bab ini. Kita sampaikan hadisnya. Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Beliau ini sahabat, ayahnya juga sahabat. Ya, Usamah bin Zaid, Zaid bin Harithah. Ya, beliau dan ayahnya sama-sama sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah." Akan didatangkan seseorang pada hari kiamat nanti. Fayulqa finnar. Lalu orang tersebut dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Fatandaliqu aqtabu batnih. Kemudian keluarlah usus-usus dari perutnya. Fayaduru biha. Lalu orang itu mengelilingi apa yang sudah keluar dari perutnya. Kama yadurul himar birroha. Sebagaimana keledai mengelilingi gilingannya. Fayajtami' ilaihi ahlun nar. Ya, kemudian penghuni neraka pun mendekatinya, kaget gitu ya. Kaget kenapa? Karena orang ini dulunya orang yang suka ngajak kebaikan. Kata ahli neraka, "Ya fulan, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah engkau dahulunya memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar?" Maksudnya kok bisa sampai masuk neraka? Maka dia pun menjawab, "Bala, iya memang. Kuntu amur bil ma'ruf wala atihi." Aku dulu memang ngajak kalian kepada kebajikan, tapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Wa anha 'anil munkar wa atihi. Aku dulu melarang dari kemungkaran, tapi aku justru melakukannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Ya, dari sini kita bisa ambil pelajaran hukuman yang keras bagi orang yang menyelisihi terhadap ajakannya, tidak konsekuen terhadap apa yang dia serukan kepada manusia, sama sekali bertolak belakang. Maka ini termasuk salah satu perbuatan yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam siksa api neraka. Kita perhatikan dalam kitab Kunuz Riyadhus Shalihin sama sekalian, di antara faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khabar-khabar
di hari kiamat. Ya, maksudnya Allah kabarkan kepada nabinya beberapa perkara yang gaib, di antaranya yang terjadi pada hari kiamat. Ya, ini belum terjadi nanti di hari kiamat, tapi Nabi sudah mengabarkannya. Artinya Allah yang mengabarkan kepada beliau, beliau nyampaikan kepada umat. Ya, jadi yang maha mengetahui perkara yang gaib, Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali kalau Allah kabarkan di antara perkara yang gaib tersebut kepada nabinya atau rasulnya dengan pemberitahuan Allah azza wa jalla, maka dengan demikian hal tersebut disampaikan kepada umatnya. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Ya, katakanlah tidak ada yang mengetahui siapa yang ada di langit-langit dan siapa yang ada di bumi dari kegaiban kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, surah An-Naml 65. Nah, di sini Allah kabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satu dalailun nubuwah, ya, salah satu dalil atau bukti akan kenabian kerasulan beliau. Dikabarkannya sebagian perkara yang gaib kepada nabi atau rasul, menunjukkan salah satu dalailun nubuwah atau dalil kenabian atau kerasulan beliau. Contoh yang lain itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan manusia ketika di padang mahsyar yang belum terjadi, tapi Nabi sudah dikabari, yaitu innakum mulaqullaha hufatan uratan ghurla. Ya, sesungguhnya kalian akan menghadap Allah azza wa jalla dalam keadaan hufah, ya, dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan, ya, tidak berpakaian, ghurla, dalam keadaan belum dikhitan. Ini perkara yang belum terjadi, tapi Nabi dikabarkan, beliau kabarkan kepada umat. Contoh yang lain, ya araqunas yaumal qiyamah, ya, bahwasanya manusia itu akan berkeringat di hari kiamat. Sampai-sampai keringat mereka itu mencapai 70 hasta. Ini tentu tergantung dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Ya, semakin banyak dosanya, semakin dia tertutupi oleh peluh di akhirat nanti, keringatnya sendiri. Ada yang setengah badannya, ada yang sampai lututnya, ada yang memenuhi, ya, tubuhnya. Semua tergantung dari amalnya. Ya, kesimpulannya, ada beberapa perkara yang gaib yang Allah kabarkan kepada nabinya dan rasulnya, dan semuanya adalah kebenaran. Kemudian beliau menyampaikan kepada umatnya. Nah, yang kedua, at-tarhib, ya, jadi ancaman. At-tarhib artinya ancaman. Ancaman bagi siapa jamaah sekalian? Ya, kalau kita perhatikan redaksi hadis tadi, itu menunjukkan kengerian akibat perbuatan orang yang menyelisihi dakwahnya. Di sini berarti ancaman bagi orang yang menyelisihi ucapannya dengan perbuatannya, tidak bersesuaian ucapan dengan perbuatannya. Dan dijelaskan bahwasanya hukumannya adalah dilemparkan dia ke dalam siksa api neraka, diazab dia padanya. Karena itu penting bagi orang sebelum berdakwah, sebelum menyampaikan, ya, di samping dia di atas ilmu, hendaknya dia mengamalkan, kemudian dia mengajak. Ya, jadi sebelum mengajak itu hendaknya dia pastikan dirinya beramal terhadap apa yang akan dia sampaikan. Ya, sampai dulu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sebelum beliau meriwayatkan hadis tentang berbekam, maka beliau berbekam dulu. Beliau berbekam baru meriwayatkan hadis tersebut. Ini saking khawatirnya beliau
menyampaikan sesuatu tapi belum melaksanakannya. Ya, artinya orang yang menyampaikan hendaknya dia banyak introspeksi diri. Ya, sudahkah apa yang disampaikan itu dilaksanakan ataukah belum? Apakah dia menyelisihi ataukah sudah bersesuaian? Jazakallahu khairan. Ya, apakah berarti seseorang itu meninggalkan sama sekali? Ya, tentu tidak. Ya, dia setelah berilmu, berusaha mengamalkan, dia menyampaikan. Dia menyampaikan. Ya, jadi jangan sampai karena sebab ini lalu dia tinggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak. Tapi dia berusaha untuk meningkatkan kualitas pengamalan. Di samping itu dia berusaha untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, ini kalau bertolak belakang sama sekali ya. Jadi kebaikan apapun dia sama sekali nggak ngerjakan. Larangan yang dia larang, dia justru terjatuh padanya. Ini yang berbahaya. Ya, jadi sikap seseorang terus melandasi dirinya dengan ilmu, kemudian mengamalkan dan berusaha untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, khuturah mukhalafatil qaul al-amal. Jadi bahayanya kalau seseorang menyelisihi terhadap ucapannya, perbuatannya. Dan ini termasuk salah satu sebab sampainya dakwah kepada umat jemaah sekalian. Salah satu sebab sampainya seruan kepada umat yaitu orang tersebut melakukan apa yang dia serukan, menjauhi apa yang dia larang umat darinya. Ketika dia melakukan hal tersebut, insya Allah apa yang dia sampaikan tersebut masuk ke dalam hati umat. Ya, ini Allah mudahkan karena dia sendiri melaksanakan apa yang dia serukan, dia jauhi apa yang dia larang umat darinya. Sebaliknya, waliyadzubillah, kalau dia berlawanan, ya, menyelisihi apa yang dia serukan, maka firman Allah jelas sekali, ya, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Nah, kemudian disebutkan di dalam kitab-kitab sunnah puluhan riwayat yang memotivasi untuk bersesuaiannya zahir dengan batin. Ya, banyak dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis, puluhan riwayat yang menjelaskan keharusan bersesuaian zahir dengan batin, ucapan dengan perbuatan. Bagaimana peringatan, ya, peringatan bagi orang-orang yang menyelisih akan hal tersebut, ya, tidak bersesuaian zahir dengan batin, tidak bersesuaian ucapan dengan perbuatan, akibatnya begitu besar. Nah, ini ya salah satu dampak negatifnya kalau orang tersebut tidak konsekuen ucapan dengan perbuatannya. Ketika dia beramar ma'ruf dan nahi mungkar, ini biasanya tidak diterima dari orang yang dia amar ma'ruf dan nahi mungkari. Ya, wa tadhhar khuturah mukhalafatil qaul al-amal fi adami qabulil amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min mukhalifihi. Ya, jadi tampak yang bahayanya penyelisihan ucapan dengan perbuatan, yaitu tidak diterimanya amar ma'rufnya atau nahi mungkarnya dari orang yang menyelisihinya. Ini bisa dilihat ya lebih lanjut dalam kitab
al-isti'ab ya fi hayati dakwah wa da'iyah. Nah. Nah. Ya, dicontohkan di sini, orang yang menyeru kepada akhlakul karimah, maka sudah selayaknya dia berakhlakul karimah. Ya, jangan sampai dia ngajak umat akhlakul karimah, tapi dia sendiri tidak memiliki akhlakul karimah. Walladhi yad'un nas ilal jihad fi sabilillah dun an yakuna mujahidan. Ya, orang yang ngajak jihad fi sabilillah, dia semestinya orang yang berjuang ya teguh di atas medan jihad fi sabilillah. Walladhi yad'un nas ila tawadu, orang yang mengajak orang kepada tawadu, maka sudah semestinya dia memiliki sifat tawadu. Dia mengajak kepada asyirk, kepada kejujuran, maka sudah semestinya dia berlaku jujur. Yang ngajak kepada amanah, sudah semestinya dia tidak berkhianat. Yang ngajak kepada istiqomah, maka sudah semestinya dia tidak menyimpang. Yang ngajak kepada ta'ah, sudah semestinya dia tidak bermaksiat. Yang ngajak kepada al-halal, ya sesuatu yang halal yang baik, jangan sampai dia terjerumus kepada apa-apa yang haram. Ya, ini beberapa contoh ya dari dakwah yang semestinya dilakukan. Ya. Kemudian yang keempat, mutabaqatu amalihi liqaulihi. Termasuk kewajiban seorang dai, seorang penyeru, agar bersesuaian amalnya dengan ucapannya. Ya, termasuk kewajiban seorang dai, ya ketika dia sudah beramar ma'ruf nahi mungkar, maka jangan lupa agar dia menyesuaikan perbuatannya dengan apa yang dia serukan kepada umat tersebut. Ya, karena kalau tidak, bukan pahala yang dia dapatkan, justru azab di neraka. Dia hanya ngajak saja, tapi perbuatannya 180 derajat berseberangan, ya larang orang tapi dia terjerumus, maka waliyadzubillah ancamannya seperti di hadis tadi, ya dimasukkan ke dalam neraka, disiksa dan ahli neraka melihat kepadanya. Dijelaskan termasuk umur atau perkara yang lazim bagi seorang dai untuk keberhasilan dakwahnya, yaitu agar dia merealisasikan, melakukan apa yang dia perintahkan dan dia menjauhi apa yang dia larang umat darinya. Ya mungkin umat tidak tahu, ya dia sendiri harus introspeksi diri. Ya umat mungkin tidak tahu perbuatannya. Ya hendaknya dai tersebut mengintrospeksi dirinya. Sudahkah yang saya sampaikan saya sendiri sudah melakukannya? Sudahkah yang saya larang saya sendiri sudah meninggalkannya? Seperti itu jemaah sekalian. Ini terus introspeksi dirinya. Setiap dia beramar ma'ruf nahi mungkar, lahirkan rasa muhasabah tersebut. Kemudian dijelaskan, innal wajib 'alal amir bil ma'ruf, ya termasuk hal yang wajib atas orang yang menyeru kepada kebajikan, melarang dari kemungkaran, agar dia haris, ya agar dia bersemangat untuk islahi sirri, ya memperbaiki batinnya. Ya. Sebagaimana juga wajib atasnya memperbaiki zahirnya. Hendaknya dia jujur terhadap dirinya. Jangan sampai dia menipu dirinya sendiri. Ya, jangan dia mengelabuhi manusia. Artinya dia ngajak, tapi dia sendiri berseberangan. Ya. Berkata Imam Ibnu Simak, kam min mudzakirin billahi nasin lillah, wa kam da'in ilallah far minallah, wa kam minnal kitabillah munsalikhun an ayatillah. Betapa banyak orang yang mengingatkan manusia kepada Allah, tapi dia sendiri lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Betapa banyak orang yang menyeru kepada Allah tapi dia sendiri lari dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang membaca kitabullah tapi dia sendiri terlepas dari ayat-ayat Allah. Ya. Ini perkataan-perkataan yang dalam jamaah sekalian yang sudah semestinya menjadi introspeksi diri dan acuan ya, terutama bagi para dai, para mubaligh ya, para ustadz dan siapapun yang menyeru kepada kebajikan, melarang dari kemungkaran, hendaknya dia nomor-satukan dirinya sendiri tanpa meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar tadi. Ya. Sampai di situ ya syarahnya. Kita tambahkan dari kitab Bahja'an Nadhirin, di antara faedahnya jemaah sekalian, bayan uqubah man yukhalif qawluhu fi'lahu, ya, jadi penjelasan hukuman orang yang menyelisihi ucapannya dengan perbuatannya. Ya, sama dengan yang tadi ya. Yang kedua, termasuk di antara perkara yang gaib yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan adalah sifat tentang neraka. Di antara sifat keadaan diazabnya sebagian penghuni neraka, ya, seperti tadi, azab bagi orang yang menyelisihi ucapannya dengan perbuatannya. Yang ketiga, fi'lul ma'ruf wa tarkil munkar yamna'ani min dukhulin nar, ya, jadi melakukan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, ini bisa menghalangi seseorang dari masuknya dia ke dalam siksa api neraka. Ulangi, melakukan yang ma'ruf di samping dia menyeru, meninggalkan yang mungkar di samping dia melarang orang darinya, termasuk sebab terhalangnya orang tersebut dari siksa api neraka. Ini mafhum mukhalafah dari hadis tadi. Yang menyelisihi masuk neraka berarti yang tidak menyelisihi insya Allah terhalangi dari siksa api neraka. Yang terakhir, an-nasu yaumal qiyamah yu'rafu ba'duhum ba'da, atau ya'rifu ba'duhum ba'da. Jadi di hari kiamat nanti sebagian manusia mengenali sebagian yang lain. Dulu kamu kan yang menyeru kepada kebajikan, dulu kamu kan demikian, mengenali. Jadi kan ahli neraka mendekati lalu tanya, dulu kan kamu menyeru kami kepada kebajikan, melarang kami dari kemungkaran. Lalu katanya disiksa tadi, bala, benar, tapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Artinya di hari kiamat sebagian manusia mengenali sebagian yang lain. Ketika dulu di dunianya, ketemu di akhirat, mereka menyampaikan hal tersebut. Wa yusarihu ba'duhum ba'da, dan saling jelas-jelasan gamblang sebagiannya kepada sebagian yang lain setelah dibukanya tirai dan tampak keghaiban. Kalau sekarang ada perkara yang gaib bagi kita, tidak kita lihat, tapi nanti di akhirat semuanya tidak ada yang gaib, semuanya tampak bagi kita, jelas ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir beliau berdoa, nas'alullaha an yastura uyubana, ya Allah, tutupilah, kami mohon kepadamu agar engkau tutupi aib-aib kami, wa yaghfir dzunubana, dan engkau ampunkan dosa-dosa kami. Allah, kita cukupkan ya jemaah sekalian pembahasan kita. Dan ini adalah akhir dari bab yang ke-24. Sebelum saya tutup, di sini ada beberapa buku untuk dibagikan. Coba saya tanya, angkat tangan yang mau menjawab. Hadis tadi diriwayatkan oleh siapa? Hadis tadi diriwayatkan oleh siapa? Ya, silakan. Radhiyallahu. Ya. Siapa yang sahabat? Yaitu siapa? Ya, Masya Allah. Silakan. Ini judul bukunya, Subuh dan apa yang akan diperoleh. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, Allah ibadah fiik. Jazakallahu khair. Ya, tinggal dua lagi jamaah sekalian. Ya,
Ya, sebutkan tingkatan-tingkatan sebelum seseorang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Tingkatan-tingkatan yang mesti dilalui sebelum orang berdakwah. Ya, silakan Bapak. Ya, Masya Allah, benar sekali. Silakan Bapak. Iya, sama-sama. Ya, jadi yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ad-da'watu ilaih, yang keempat as-sabr 'alal adza fihi. Ya, jadi mesti dalam dakwah, dalam amar ma'ruf nahi mungkar perlu kesabaran karena tantangannya besar. Ya. Tapi jangan seseorang melangkah sebelum ilmu, kemudian mengamalkan, baru kemudian ad-dakwah dan sabar di atasnya. Baik, yang terakhir. Ya, siapa yang bisa menjelaskan yang di layar ini? Ucapan Ibnu Simak dari Kunuz Riyadhus Shalihin ini ya, bagian akhir tadi. Mulai dari dalam kurung ini ya, sama sekalian. Dalam kurung ini sampai sini. Intisarinya, enggak apa-apa. Kam min mudzakirin billah nasin lillah wa kam da'in ilallah far minallah wa kam minnal kitabillah munsalikh an ayatillah. Ada 3 ya tadi. Silakan. Betapa banyak orang yang mengingatkan orang lain kepada Allah, tapi dia sendiri lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang menyeru ke jalan Allah, tapi dia sendiri lari dari jalan Allah. Betapa banyak orang yang baca kitabullah, tapi dia terlepas dari ayat-ayat Allah. Itu maknanya. Baik. Dan kita carikan pertanyaan yang lain. Sebutkan salah satu sebab yang bisa menghalangi seseorang dari api neraka, kaitannya dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebutkan salah satu sebab yang bisa menghalangi dari api neraka, kaitannya dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, silakan. Gimana? Ya, silakan. Insyaallah. Insyaallah, barakallahu fiik. Ya, di antara sebab terhalangnya orang dari siksa api neraka, kalau tadi menyelisihi dia masuk neraka, berarti kalau tidak menyelisihi, ya kerjakan yang ma'ruf, dia juga ajak manusia, dia larang manusia dari kemungkaran, dia juga tinggalkan, berarti ini sebab terhalangnya dia dari siksa api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf saya cukupkan sampai di sini, mengingat keterbatasan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل